Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 8, kelas manajemen operasional A, hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil dari final project kami atau assignment 3, yaitu menganalisis strategi PT Infineon Technologies untuk mencapai titik optimal efektif produksi dengan menggunakan repetitive focus process melalui integrasi ERP IAM dalam optimalisasi redundancy based maintenance. Sebelumnya, saya Lavina Belaza Farana dengan NRP 009. Saya Eka Lamar Fauzi dengan NRP 061. Saya Novinda dengan NRP 026. Gabriel Exirora dengan NRP 047. Oke, untuk yang pertama ini ada company profile dari PT Infineon Technologies Batam. Next. Nah, PT Infineon Technologies Batam ini merupakan sebuah perusahaan asal Jerman yang bergerak di bidang semikonduktor yang telah beroperasi sejak tahun 1996 di kawasan Batam Indo Industrial Park. Nah, produk ini produksi dari PT Infineon ini terbagi jadi 4 segmen, yaitu ada di bagian otomotif, green industrial power, power and sensor system, and connected secure system. Nah, kapasitas produksi PT Infineon ini pada tahun 2020 mencapai 15 juta pieces per minggu dan meningkat menjadi 22 juta pieces per minggu pada tahun 2021. Next. Terus pada tahun 2022, PT Infineon ini juga melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan investasinya di Kota Batam. Nah, ekspansi itu juga meningkatkan kapasitas produksinya dari yang 13 sampai 15 juta per minggu menjadi 30 juta pieces per minggu. Nah, perusahaan asal Jerman ini juga udah merancang sejumlah side plan dalam ekspansinya. Nah, total investasi infrastruktur pada PT Infineon Batam ini mencapai 80 juta euro atau setara dengan 1,26 triliun rupiah. Terus untuk source profile ini yang narasumber yang kita wawancara untuk tugas kali ini ada Bapak Darman Sagiting, yang ini dia sebagai senior superintendent di PT Infineon Technologies Batam. Nah, selanjutnya adalah landasan teori yang kita gunakan untuk kasus ini. Next. Landasan teori yang pertama itu kami pakai proses strategi. Kami ambil dari jurnalnya Lavinda di tahun 2023. Strategi proses sendiri adalah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya ini adalah untuk menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi lainnya. Nah, kami juga menggunakan repetitive focus atau bisa dibilang fokus berulang begitu ya. Nah, ini sendiri adalah strategi proses yang menekankan pada produksi produk dengan volume yang tinggi dan variasi rendah. Next. Selanjutnya ini ada tujuan repetitive focus, ada standarisasi, yang kedua ada produksi berkelanjutan, lalu ada efisiensi untuk produknya, yang keempat ada pengurangan biaya juga. Next. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan capacity planning. Capacity planning itu apa sih? Itu adalah proses perencanaan yang digunakan untuk menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan operasional tertentu. Next. Selanjutnya, kami juga menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning. Itu adalah sistem perencanaan yang integral digunakan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi operasional seperti produksi, logistik, dan lain-lain gitu ya. Next. Kami juga menggunakan EAM atau Enterprise Asset Management. Itu adalah sistem manajemen aset yang digunakan untuk mengelola dan memantau aset organisasi seperti peralatan, mesin, dan fasilitas. EAM ini juga membantu organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan aset dan meningkatkan operasional. Next. Kemudian sekarang kita masuk ke bab ketiga, yaitu tentang metode penelitian.
Boleh bantu dijelaskan, Haikal? Oke, kalau gitu kita langsung aja. Metode penelitian kita itu kualitatif, walaupun ada beberapa metode penelitian itu yang kuantitatif juga. Kita mengukur seberapa besar muatan produksi PT Infineon ini dalam setiap batch-nya. Tapi metode penelitian kita ini kita buat adalah kualitatif, di mana kita teknik pengumpulan datanya itu melalui interview sama studi literatur. Ada data sekunder juga yang kita ngambil dari data-data PT Infineon. Kita interview sama Pak Darman Syah Ginting kemarin tanggal 5 Juni jam 12.30 melalui Zoom meeting. Dan kita bertanya cukup banyak dokumentasinya dari akhir, dan kita juga menganalisis dari studi literatur terhadap dokumen tertulis dan materi lainnya yang relevan sama topik yang kita bawa. Gimana? Itu masuk ke analisis dan diskusi kita mengenai strategi PT Infineon. Jadi kalau misalnya sesuai judulnya tadi adalah gimana caranya bisa PT Infineon ini walaupun ada tragedi listrik mati, mesin mati, mereka tetap nggak akan rugi dan selalu untung. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Itu karena mereka memiliki strategi yang nanti kita bahas, tapi sebelumnya kita ketahui dulu nih, sebenarnya PT Infineon ini proses fokusnya itu apa sih? Tadi udah dijelasin proses fokus itu definisinya apa, dan proses fokus ini sendiri punya 4 basic strategi sebenarnya. Nah, PT Infineon ini yang mana? PT Infineon ini masuknya yang repetitive fokus. Kenapa masuk repetitive fokus? Tergolong klasifikasi itu karena PT Infineon ini memiliki variasi produk yang rendah dengan volume produksi yang cukup tinggi. Kemudian produksinya itu dilakukan dengan based on demand atau permintaan, karena mereka itu biasanya produksi chip-chip untuk mesin-mesin mobil dan kendaraan itu karena mereka sudah tahu mitra langganannya itu siapa setiap produksi batch-nya. Kenapa pakai ini? Ya tadi sebenarnya udah dijelasin, ini efisiensi produksi juga, kita pengendalian biaya, kualitasnya akan tetap konsisten yang diproduksi setiap batch-nya berapa. Kemudian produktivitasnya itu tinggi, responsif terhadap permintaan pasar juga, jadi karena mereka punya klien langganan, untuk make sure langganan ini nggak kabur dan terus repurchase ke mereka, ya mereka pakai pendekatan ini dan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Hasilnya apa? Kita kemarin udah interview sama salah satu narasumber kita, dan hasil interviewnya adalah dengan menggunakan pendekatan ini, proses fokus, ternyata ini tuh sangat menguntungkan PT Infineon, karena mereka jadi bisa mengurangi biaya per unit melalui skala ekonomi. Karena apa? Karena mereka minim variabilitas. Mereka produksi hanya apa produk yang memang sudah jelas pembelinya itu siapa. Terus quality control-nya juga mereka bagus banget, produksinya berkualitas tinggi, proses standarnya itu ketat banget. Karena ya kenapa QC-nya bisa tinggi ya? Karena variasinya tadi dikit, akhirnya standar SOP itu bisa dimaksimalkan untuk setiap jenis produksinya. Produktivitasnya tinggi tadi, kliennya puas akhirnya, sama penggunaan mesinnya juga akan lebih efektif karena nggak perlu gonta-ganti cetakannya kah atau jenis mesinnya, tetap pakai yang gitu. Kemudian membantu mengejar target karena mereka punya target produksi setiap batch itu sangat cukup tinggi. Nah, fun fact-nya, PT Infineon ini kapasitas produksinya itu bisa sampai 22 juta chip per minggu, padahal itu hanya menggunakan 60% dari total mesin yang mereka punya dalam satu pabrik. Padahal pabrik yang mereka punya itu sampai 3 pabrik di Batam. Itu mereka lagi gencar-gencarnya juga ekspansi di Asia. Sekarang di Indonesia sendiri ada 3 pabrik. Kemudian salah satu pabrik chipnya itu yang terlaris di dunia. Bahkan mereka sampai punya 2.000 tenaga kerja lebih di Indonesia sendiri. Dan fun fact-nya, luas pabriknya itu sampai 83.000 meter persegi. Itu kalau diibaratin setara sama 11 lapangan bola. Nah, dengan pabrik yang seluas itu dan produksi yang setinggi itu, mereka tuh nggak pernah matiin mesinnya dan mereka selalu produksi gitu loh. Mesinnya nggak pernah mati karena mereka selalu produksi untuk ngejar target, yaitu bisa sampai 22 sampai 30 juta chip per minggu. Gimana sih caranya bisa perusahaan sebesar ini dan produksi yang se-mass wide itu bisa mengontrol biar produksi itu tetap produktif dan efektif, dan juga tahu nih sebenarnya aset yang sudah keluar dan yang baru masuk itu berapa. Habis ini akan dibahas melalui capacity planning dan juga ERP EAM sama partner saya Novi. Tapi sebelum itu, kita udah tahu tuh tadi pendekatan strategi yang dipakai sama PT Infineon tuh apa aja. Ada 5 step ini, repetitive process focus, mereka juga punya strategi integration ERP pakai EAM, mereka juga punya capacity planning yang bagus. Tadi juga ERP EAM itu untuk redundancy based maintenance, sampai mereka punya mitigation plan and maintenance yang super thoughtful, memikirkan segala bentuk contingency plan, sehingga overall strategi ini membantu PT Infineon untuk mengoptimalisasikan produksi mereka secara efektif. Dan the whole actions dan the whole strategy ini membantu mereka untuk memaksimalisasikan profit mereka, meminimalisir
kebutuhan sumber daya manusia yang berlebih sampai mengurangi biaya overhead mereka dari kesaksian bapaknya kemarin pas kita interview. Akhirnya gitu. Oke, makasih Lavi buat penjelasannya. Saya izin melanjutkan untuk strategi selanjutnya dari PT Infineon ini, yaitu mitigation plan and maintenance. Yang pertama, PT Infineon ini melakukan production sesuai dengan line berdasarkan forecasting dari divisi planner. Jadi, Pak Ginting yang kami interview ini adalah supervisor dari divisi production, yaitu eksekutor, yang melanjutkan mengeksekusi dari hasil forecasting dari divisi planner. Nah, Pak Ginting ini menggunakan efisiensi mesin yang hanya sebesar 60% saja nih yang digunakan. Nah, 40% sisanya dicadangkan untuk apa? Untuk menggantikan mesin-mesin yang rusak. Nah, ini disebut redundancy based maintenance. Nah, itu tujuannya adalah untuk efisiensi biaya. Nah, selanjutnya Pak Ginting, divisi Pak Ginting ini akan melakukan malfunction report melalui integrasi ERP yang digunakan oleh PT Infineon. Nah, apa sih redundancy based maintenance sama ERP strategi yang digunakan sama PT Infineon ini? Bisa next lagi. Nah, jadi redundancy based maintenance ini adalah strategi operasional perusahaan melalui redundansi pasif, yaitu mencadangkan mesin yang hanya aktif ketika mesin utama rusak. Jadi tadi kan udah dijelasin nih, kalau cuma memakai 60% mesin aktif. Nah, 40% sisanya itu adalah redundansi yang cuma dipakai kalau mesin aktifnya lagi rusak. Nah, kenapa Pak Ginting ini lebih milih redundancy maintenance daripada jenis maintenance yang lain? Berdasarkan hasil interview itu, menurut Pak Ginting, preventive based maintenance itu akan menyia-nyiakan sisa mesin hour yang masih bisa beroperasi dengan probabilitas operasi sebesar 80%. Nah, sedangkan predictive maintenance itu juga termasuk menyia-nyiakan cost karena perbaikan mesin yang satu persatu berpotensi pemborosan biaya pemanggilan teknisi karena PT Infineon ini belum memiliki divisi untuk teknisi perbaikan. Jadi, menurut Pak Ginting, yang paling tepat adalah strategi redundancy, yaitu tidak membuang mesin hour dan juga perbaikan dapat dilakukan secara massal dan itu mengurangi pemborosan biaya pemanggilan teknisi. Next, Oke. Okay. Selanjutnya, apa sih yang Pak Ginting lakukan nih kalau ada kerusakan mesin? Yang pertama, Pak Ginting ini mengganti mesin yang rusak dengan redundancy pasif dan selanjutnya melakukan malfunction report melalui integrasi ERP EAM yang dimiliki oleh PT Infineon. Mungkin kita belum belajar ERP, tapi kita kebetulan punya videonya nih buat gambaran penggunaan EAM dari Pak Ginting ini. Nah, ini adalah contoh dari ERP SAP, teman-teman. Jadi, apabila ada mesin yang rusak, Pak Ginting itu akan melakukan malfunction report yang itu adalah sub dari EAM yang nantinya bakal kita pelajari di week 15. Oke. Mungkin bisa di next aja lah, kayaknya videonya crack deh. Nah, jadi selanjutnya adalah kesimpulan dari analisis hasil interview kita adalah, next lagi. Lavi boleh minta tolong di next. Oke, sebagai produsen semikonduktor yang sudah mature, PT Infineon berhasil mencapai titik optimal efektif produksi dengan repetitive fokus proses serta integrasi ERP EAM dalam optimalisasi redundancy based maintenance. Oke, berikut merupakan dokumentasi dari kelompok kami saat sedang menginterview Bapak Darmansyah Ginting. Kemudian sekian dari kelompok kami, sekian informasi yang bisa kami berikan terkait info-info menarik dari proses produksi dan juga efisiensi cost dan juga efisiensi optimalisasi produksi dari PT Infineon. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya dan rank kelompok kami bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.